Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumuddin. Ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ikhwani wa ikhwati fillah rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang disayangi oleh Allah, yang dicintai, yang didekatkan oleh Allah. Ramadan ini bulan yang sangat istimewa, yang ketika datang bulan Ramadan itu, ikan-ikan di dalam laut, para malaikat-malaikat yang tak terlihat, yang berada pada tahta ilahi, mereka semua berseru, Tuba li umati Muhammad, Tuba li umati Muhammad. Bergembiralah umatnya Sayyidina Muhammad, merasa senanglah umatnya Sayyidina Muhammad. Karena semua ciptaan Allah, para malaikat-malaikat itu, para ikan-ikan yang ada di dalam lautan, burung-burung yang bertebangan, semuanya memuji bertasbih kepada Allah dan memohonkan ampun bagi umatnya Sayyidina Muhammad. Khususnya bagi mereka yang beribadah, berpuasa, imanan wahtisaban, yang dengan keyakinan dan berharap hanya kepada Allah. Mereka ini orang-orang yang diampuni oleh Allah, yang diberikan tempat begitu indah oleh Allah. Dan pada saat itu pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka tertutup, dan setan-setan terbelenggu. Berapa banyak pintu-pintu yang terbuka? Satukah? Duakah? Tigakah? Banyak pintu, kata Maulana Syekh Hisham. Banyak pintu yang terbuka. Dan di setiap pintu yang terbuka itu ada malaikat yang menyambut. Selamat datang wahai orang yang berpuasa, wahai orang-orang yang bertakwa. Selamat datang wahai orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, yang disayangi oleh Allah, Ramadan keseluruhannya adalah rahmat, keseluruhannya adalah maghfirah. Setiap malamnya adalah malam-malam pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap malamnya dalam satu bulan penuh ini adalah malam-malam peluang daripada itkum minan nar, terlepas kita semua daripada api neraka. Bukan 1, 2 hari, 10 hari. Keseluruhannya adalah kesempatan bagi kita mendapatkan rahmatnya. Dan pada saat-saat inilah saat-saat setan berputus asa, tersiksa dirinya, ketika dia menghadapi Ramadan yang dimuliakan ini. Bagaimana mereka tidak tersiksa ketika mereka sudah berasumsi, beranggapan bahwa inilah orang-orang yang sudah kusesatkan, orang-orang yang sudah kugoda, orang-orang yang sudah tergelincir dengan kemaksiatan, kelalaian. Tiba datang bulan suci Ramadan, Allah turunkan rahmatnya. Dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya mereka terselamatkan. Maka mereka tersiksa karena mereka berpikir mangsa mereka sudah di tangan mereka. Tapi Allah lepaskan dan Allah angkat mereka, terselamatkan dan diampuni oleh Allah. Inilah saat-saat
di mana umat Islam, para mukminin dan mukminah mendapatkan kesempatan untuk bermesra-mesraan dengan Allah, mendekatkan diri dengan Allah, mengangkat tangannya, merayu Allah, wahai Allah, Engkaulah yang maha pengampun, yang maha pemurah, yang menyayangi hamba-hambanya, yang maha cinta. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, Engkau gemar, Engkau suka, Engkau sayang untuk mengampuniku. Maka ampunilah aku, wahai Allah yang maha baik, yang maha dermawan untuk mengampuni hamba-hambanya. Bukankah ini momen kesempatan bagi kita untuk berdua-duaan bermesraan dengan Allah? Maka ambillah kesempatan ini untuk bisa dekat, bagaikan dengan kekasih. Dan ketahuilah sebenar-benar kekasih, dialah Allah Al-Wadud yang maha cinta, Ar-Rahman yang maha sayang, Ar-Rahim yang maha menyayangi kita. Kasih seorang anak kepada ibunya sepanjang galah. Kasih seorang ibu terhadap anak sepanjang jalan. Namun kasihnya Allah terhadap kita semua tiada batasnya. Apakah Allah akan menyia-nyiakan kita? Tidak. Maka angkatlah tanganmu memohon kepadanya untuk diampuni pada malam-malam yang penuh dengan berkah, maghfirah, kasih sayang, dan terlepas daripada api neraka. Ikhwani wa ihwati fillah, setelah 1 tahun pohon ketakwaan itu tidak kita sirami, pohon ketakwaan itu kita cemari, sehingga pohon ketakwaan itu tidak tumbuh karena beragam kemaksiatan yang kita lakukan, beragam dosa dan kelalaian kita lakukan, sehingga pohon yang tumbuh dalam bulan suci Ramadan itu sempat layu. Namun sekarang ini kita sudah memasuki Ramadan dan berada dalam pertengahannya, dan sebentar lagi akan masuk kepada akhirnya. Pohon itu tumbuh kembali, dia hidup kembali. Pohon ketakwaan yang buahnya itu diantaranya yang begitu manis adalah puasa. Puasa itu lahir dari ketakwaan kita. Maka pohon itu akan semakin manis. Dan ketika akhirnya nanti Bapak Ibu akan memetiknya, bagaikan buah-buahan yang begitu manis. Maka jangan sia-siakan. Guru kami Al-Habib Abdul Qadir Al-Habsyi, beliau mengingatkanku, hazar Ramadan, ini bulan suci Ramadan. Masih sajakah engkau menyibukkan dirimu dengan kegiatan duniawimu? Alih-alih engkau bilang mencari rezeki, engkau berkata-kata yang seolah-olah membenarkan, aku sibuk mencari-cari rezeki. Padahal Allah sudah menjamin rezeki kita untuk hidup di muka bumi ini. Cicak-cicak yang ada di atas pun ada makanannya. Ikan-ikan yang di lautan ada makanannya. Namun kita manusia saja yang begitu gelisah. Namun kehidupanmu di akhirat nanti yang belum dijamin. Engkau sibukkan mengatakan mencari uang di sana sini untuk keluargamu, engkau bohong. Tapi engkau melupakan untuk solatmu, puasamu, qiraatul Qur'anmu, takwamu kepada Tuhanmu, yang akan menjadi bekal, sebenar-benar bekal kita di akhirat kelak. Bapak Ibu, guru kami Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang mengatakan di atas mimbarnya, renungkanlah dan pahami betapa Allah itu mencintai dirimu ketika Ia mengajakmu, mengundangmu untuk mengangkat tanganmu di hadapannya. Renungkanlah dan pahami betapa Allah mencintaimu ketika Ia mengajakmu untuk datang ke majelis-majelis seperti ini untuk mengenalnya. Renungkanlah dan pahami
Betapa Allah mencintai kita untuk kita bersama-sama ada dalam pelataran masjid ini, bermajelis, bertakarub, bertadarus, bahwa Allah mencintaimu. Maka jangan ragu sedikit pun bahwa Allah mencintaimu. Dan jika engkau telah mengetahui Bapak Ibu, tidakkah ibu-ibu ingin mencintai Allah kembali dengan segenap tubuh ibu-ibu keseluruhannya, dengan keseluruhan dari bapak-bapak, untuk kembali mencintai Allah, sehingga hati ini penuh cinta kepada Allah. Dan ketika itu kita teringat dendang-dendang anak-anak kecil yang berkata, ma fi qalbi ghairullah, bahwa tidak ada lagi di hati kita kecuali cinta kepada Allah. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, innallaha yuhibbu tawabin, Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat, yang kembali kepada Allah. Tawabin itu bukan cuma sekali ibu, berkali-kali. Kita ini berbuat dosa ini bukan sekali dua kali, berkali-kali. Dosamu yang besar, dosamu yang kecil, dosamu yang begitu banyak, maksiatmu yang kecil, maksiatmu yang besar, yang kau pandang remeh, ataupun dosa-dosa yang kita lihat, kita renungkan sendiri, kita begitu takut sekali. Karena begitu besar dosa kita, bagaikan gunung, bagaikan lautan. Kita takut. Kalau kita takut apa? Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Dan Ramadan ini kesempatannya. Ramadan ini kita kembali sama-sama kepada Allah, agar kita mendapatkan diri kita diampuni oleh Allah. Dan nanti di ujung Ramadan terlahir kembali seperti bayi-bayi yang baru lahir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suatu ketika Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki mimbarnya, berkata amin, naik lagi berkata amin, naik lagi berkata amin. Lalu para sahabat bingung, terkejut, dengan siapa baginda Rasul itu berkata-kata amin. Tidak ada seseorang pun di antaranya, di sampingnya yang diajak bicara. Dia katakan Jibril alaihi salam datang kepadanya dan berdoa kepada Allah, dan dia aminkan. Di antara doanya adalah, sesiapa yang berjumpa dengan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan daripada Allah, celakalah ia. Bapak Ibu yang disayangi Allah, yang berdoa itu malaikat, yang mengaminkannya itu Rasulullah, yang doanya mustajab. Takut gak diri kita ini, jika di antara kita ini yang mendapatkan bahwa kita bukan orang-orang yang diampuni ketika kita berjumpa dengan Ramadan? Tidakkah kita bergetar hati kita ketika Rasulullah mengatakan seperti itu? Amin, amin, amin. Celakalah bagi ia yang berjumpa dengan Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Bergetar kita, takut kita. Ikhwani wa ikhwati fillah, maka kembalilah kepada Allah. Jika engkau ragu, jika engkau takut, Allah berkata, kuliah ibadina asrafu ala anfusihim la taqnatu bi rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku, bukan wahai pendosa, wahai tukang maksiat, wahai tukang gak puasa, bukan. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang udah berlebih-lebihan, yang udah seenaknya. Jangan berputus asa dengan kasih sayangnya Allah. Jangan putus asa. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dan dialah yang maha pengampun dan maha menyayangi. Maka bersegeralah kepada Allah, angkat tanganmu. Dan Sayyidati Aisyah diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan pada malam-malam 10 malam terakhir jika bertemu dengan Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini mohon ampun kepada Allah. Allah, engkau suka mengampuni kami, maka ampuni kami.
Baca ini sebanyak-banyaknya, baca sebanyak-banyaknya. Kita mohon ampun, dosa kita nih banyak. Antumul fuqara'u ilallah, wallahu ghaniyul hamid. Kalian semua ini fakir, tidak memiliki apa-apa, memerlukan Allah. Allah lah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Atainaka bil fakri ya zal ghina. Kata kasidah itu, kami mendatangimu dengan kemiskinan, dengan kefakiran, tidak memiliki apa-apa, tidak punya amal yang istimewa, tidak punya ibadah yang hebat. Baca Qur'annya tidak seperti Imam Syafi'i, tidak seperti Imam Malik. Kami compang-camping tidak memiliki apa-apa ya Allah. Atainaka bil fakri, kami mendatangimu dengan kefakiran. Kita mohon ampun sama Allah. Mudah-mudahan pada malam-malam terakhir ini jangan berputus asa sedikit pun. Dosaku banyak, dosamu sebesar apa? Minta ampun sama Allah. Kau pengen kaya, minta sama Allah. Kau punya hutang, minta sama Allah diampuni dan dilunaskan hutangmu. Kau ingin mendapatkan kebahagiaan, minta sama Allah. Bahkan kata Rasulullah, tali sepatumu, tali sendalmu yang lepas itu minta sama Allah. Yang remeh-temeh minta sama Allah. Apa yang gak bisa sama Allah? Maka ayo kita kembali kepada Allah. Dan kita mendatangkan diri kita kepada Allah. Dengan seperti apa yang dikatakan dalam kasidah. Atainaka bil fakri ya zal ghina. Kita mendatanginya kepada yang maha kaya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Pada malam-malam inilah kita dilepaskan daripada pintu-pintu api neraka. Dilepaskan daripada hal-hal yang tidak baik. Yang kita butuhkan, yang kita perlukan adalah kemauan daripada diri kita semua untuk menyambut daripada maghfirah itu. Angkat tangan Bapak Ibu, mohon kepada Allah, minta ampun sama Allah. Ada saat-saat ketika engkau berpuasa, mustajab. Ketika engkau akan berbuka puasa, mustajab. Ketika engkau di pagi hari menjelang itu pada makan sahur, mustajab. Dan pada waktu-waktu ini semua dalam bulan suci Ramadan ini semua mustajab. Mengapa engkau tidak bergegas mendekati Allah, bertakarub kepada Allah? Berkasih sayanglah kita semua dan mohon kasih sayang daripada Allah.